jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Jika sudah menemukan, kita akan membaca secara bergiliran. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 atau ayat yang genap. Jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ganjil hingga ayat yang ke-25 secara bergantian. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat ke-25. Dengan judul perikop, penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk kita disirami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin di dalam kehidupan kita merasakan pergumulan yang begitu hebat. Mungkin di dalam kehidupan kita merasakan permasalahan yang begitu berat. Tapi firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bila hati terasa berat, bahkan tak seorang pun mengerti beban kita, kita tanya Yesus pagi hari ini. Kita datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, jemaat Tuhan merenungkan pujian ini. Tak seorang pun mengerti bebanmu, tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari kau datang padaku. Dia berfirman, mari renungkan pujian ini. Selalu berikan aku datang kepada Yesus. Datang Yesus, dia pikul segala bebanmu, pikul segala bebanku, yang hanya sujud di sesuatu terjadi.
Salam. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, terima kasih pada kesempatan ini kita boleh bertemu, berjumpa pada hari Minggu dalam ibadah kita yang kedua. Baik, saya akan mengajak kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Baik sidang jemaat Tuhan, kalau sudah dapat, saya akan membacakan buat kita dari pasal ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 saja lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat Tuhan dikasih dalam Kristus, untuk melihat suatu gereja, apakah gereja itu adalah alkitabiah atau gereja itu tidak terlalu alkitabiah, maka akan terlihat dari pengajaran-pengajaran yang diajarkan melalui firman Tuhan setiap minggunya, melalui ibadah-ibadah persekutuan. Untuk melihat suatu gereja Tuhan, apakah gereja Tuhan itu gereja Tuhan yang alkitabiah atau bukan? Jemaat Tuhan sekalian, gereja Tuhan yang alkitabiah tidak akan mengajarkan orang percaya yang sudah percaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Orang percaya yang sudah percaya Tuhan Yesus tetap mengalami berbagai macam penderitaan, liku-liku perjalanan hidup yang harus ia alami. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan tema buat kita, kasih karunia dalam penderitaan. Kasih karunia dalam penderitaan. Namun gereja Tuhan yang tidak terlalu alkitabiah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sering menekankan, pengajarannya sering menekankan, sejak kita ikut Tuhan Yesus, kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, maka semua masalah akan terselesaikan, maka semua kesulitan hidup akan terselesaikan, maka kita bebas dari berbagai macam sakit penyakit, bebas dari berbagai macam masalah keluarga, dari berbagai macam masalah pekerjaan. Inilah yang dianut oleh teologi kemakmuran. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dikasihan Tuhan, gereja kita sebagai gereja Injili tidak menganut teologi kemakmuran, sehingga dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam penderitaan hidup. Segala macam penderitaan hidup, kesulitan hidup masih tetap terus kita alami. Namun kita akan mengalami, kita akan menyikapinya, kita akan meresponinya dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Pada hari ini dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa saja penghiburan kita orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Apa saja penghiburan kita orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan adalah kasih karunia. Penderitaan adalah kasih karunia. Saya baca ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah
menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, penghiburan yang pertama yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang pada waktu itu sebagai orang Kristen perantauan, orang Kristen pendatang di Asia Kecil, maka Rasul Petrus memberikan nasihat, memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya yang begitu menderita, begitu tertekan, begitu tersiksa menghadapi para tuannya, para majikannya yang bengis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka Rasul Petrus memberikan penguatan iman kepada mereka. Sebab adalah kasih karunia jika seorang kena sadar akan kehendak Allah, ia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Penderitaan layak disebut sebagai kasih karunia apabila penderitaan hidup yang kita alami karena kebenaran, karena mempertahankan kebenaran, karena hidup dalam kebenaran, karena mempertahankan iman di dalam Kristus. Rasul Petrus di sini memberikan nasihat, memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya yang bekerja, yang mengabdi kepada Tuhan yang tidak percaya Tuhan, yang begitu bersikap tidak adil, bersikap sesuka hati mereka kepada hambanya, kepada budaknya, kepada anak buahnya. Melihat dan menyaksikan penderitaan orang-orang percaya pada waktu itu, maka Petrus menghibur mereka. Adalah kasih karunia, adalah perkenanan Allah kalau mereka mengalami penderitaan, karena penderitaan yang mereka alami bukan karena akibat dari kesalahan mereka, bukan akibat karena dosa mereka. Cuma Tuhan dikasih dalam Tuhan, adalah kasih karunia jika kita menderita menanggung sesuatu yang bukan karena kesalahan kita. Sehingga jelas Rasul Petrus di sini mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang kena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Seharusnya tidak harus ditanggung. Jemaat Tuhan sekalian, penderitaan seperti apa yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka menderita, disiksa secara fisik, mereka disiksa, mereka dipukul, mereka dipekerjakan tanpa mengenal batas, dan bahkan mereka dimasukkan dalam penjara. Lalu penderitaan batin yang mereka alami, mereka dihina karena miskin, mereka diolok, dan masih banyak lagi penderitaan batin yang mereka harus alami. Itulah sebabnya Rasul Petrus menghibur mereka bahwa penderitaan adalah kasih karunia. Ketika kita menderita bukan karena dosa, bukan karena melakukan pelanggaran dan kesalahan, karena melakukan kebenaran firman Tuhan, karena mempertahankan iman percaya kepada Yesus, maka itulah kasih karunia. Petrus berbeda sekali. Ketika Yesus menderita dan menuju untuk mati di atas kayu salib, ketika Petrus ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitar salib Kristus, orang-orang yang menggiring Yesus ke atas salib, maka Petrus menyangkal Yesus. Ia tidak mengenal Yesus. Ia menjawab demikian. Ia rela berkata berbohong, ia rela berkata tidak mengenal Yesus. Itulah Petrus dulunya, jemaat Tuhan sekalian. Mengapa ia menyangkal Yesus? Karena ia tidak berani resikonya. Ia tidak berani resiko yang harus dia tanggung. Karena kalau ia mengaku dia murid Yesus, bisa saja ia dipukul, dia dibunuh oleh orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus pada waktu itu. Dan Petrus tidak siap menanggung penderitaan yang seharusnya dia tidak tanggung, tapi dia siap menerimanya. Pada saat itu Petrus belum siap. Namun setelah ia dipulihkan oleh Yesus, setelah Yesus bangkit dari kematiannya,
Petrus berubah 100%, 180 derajat. Dia mengalami perubahan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan. Sehingga itulah yang melatar belakangi Petrus berkata di sini bahwa penderitaan adalah kasih karunia. Petrus tidak takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup dia seandainya itu terjadi. Sehingga dalam kesaksiannya, dalam perjalanan hidupnya, bahwa Petrus mati disalib dengan kepala terbalik. Ya. Itulah sebabnya Petrus berani menguatkan iman orang-orang percaya pada waktu itu. Apapun yang terjadi, kalau itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik menurut Tuhan. Kasih karunia, karis dalam bahasa aslinya, bukan hanya sebatas grace. Karis itu mencakup pengertian begitu lebih mengarah kepada konteks yang terjadi, yaitu karis kasih karunia, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, yang terpuji. Jika kita menderita, itulah yang disebut kasih karunia. Kita melihat berikutnya, jemaat Tuhan sekalian. Yang kedua, penghiburan yang kedua yang diberikan oleh Petrus kepada orang percaya pada waktu itu, penderitaan adalah merupakan sebuah panggilan. Penderitaan merupakan sebuah panggilan. Apa dikatakan dalam ayat 21? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan merupakan sebuah panggilan. Ada dua panggilan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Kalau kita membaca dari pasal pertama, kedua, dan pasal yang ketiga ini, panggilan untuk meninggalkan dosa, mati bagi dosa. Dan panggilan yang kedua dalam teks yang sudah kita baca ini, panggilan untuk menderita. Kalau kita memilih salah satu di antara duanya, saya rasa banyak di antara kita orang percaya memilih panggilan yang pertama, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk menerima keselamatan. Tetapi tidak semua orang percaya bersedia menerima panggilan penderitaan. Dalam teks yang kita baca ini berbicara tentang penderitaan merupakan sebuah panggilan. Sebuah panggilan bagi semua orang yang sudah bertobat, semua orang yang sudah percaya Yesus, dan di dalam proses pertumbuhan iman, dalam proses perjalanan hidupnya, maka penderitaan itu silih berganti dialami. Tentu di sini adalah yang dimaksud panggilan menderita adalah panggilan menderita karena kebenaran. Panggilan menderita karena kebenaran. Kita melihat bahwa Yesus sudah menjadi figur contoh mempraktikkan panggilan dalam penderitaan ketika ia mati di atas kayu salib, ketika ia rela menjadi manusia mati di atas kayu salib. Penderitaan yang terbesar, penderitaan yang sempurna ia jalani tanpa terpaksa, tanpa mengeluh. Bahkan kita juga melihat dalam ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia atau kepada Bapa. Ia menghakimi dengan adil. Ketika Yesus harus menjalani penderitaan, ia sudah mengajarkan kita, ia sudah memberikan teladan buat kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita menerima panggilan untuk menderita, kita sering diperlakukan orang-orang di sekitar kita tidak adil. Di lingkungan kita mungkin kita bisa alami, di lingkungan pekerjaan kita mungkin juga kita bisa alami, bahkan di dalam perjalanan hidup kita, dalam kesehatan kita pun mungkin juga bisa kita alami. Kita mengalami penderitaan. Jika adalah perkenanan Tuhan, maka kita harus dengan leluasa tanpa kita mengeluh menjalani penderitaan yang Tuhan percayakan. Namun dalam teks ini tentu adalah panggilan penderitaan adalah
Ketika kita menderita, dibenci oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain, bahkan disiksa sekalipun, itulah yang disebut panggilan penderitaan yang Tuhan kehendaki. Yesus sudah menderita di atas kayu salib. Dia diejek, diolok oleh orang-orang yang ada di sekitar salib. Dia diejek, dipukul, diseret oleh orang-orang yang mengantar dia mati di atas kayu salib. Ketika ia bergantung di atas kayu salib, Yesus tidak membalas kejahatan mereka. Sekalipun mereka mengolok, kalau engkau anak Allah, turunlah. Bisa saja Yesus sombong. Oh, tidak percaya, saya bisa, saya ini Allah. Apa yang saya buat, apa yang saya mau, saya bisa buat. Tapi Yesus lebih memilih diam. Dia tetap bergantung di atas kayu salib. Dia juga tidak mengkhotbahkan khotbahnya yang terakhir di atas kayu salib tentang kutukan atau akhir zaman. Yesus tidak berkhotbah di atas kayu salib terhadap orang-orang yang mengejek, mengolok dia. Terkutuklah kalian semua yang sudah menghina Tuhan. Ia tidak berkhotbah demikian. Ingatlah kalian semua, akhir zaman kalian semua akan dihukum. Ia juga tidak berkhotbah demikian. Tetapi apa yang terucap dari mulut Yesus ketika ia ada di atas kayu salib, ia mengucapkan, "Iya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah keteladanan Yesus. Ketika ia sedang menderita, diejek demi memperjuangkan keselamatan manusia, ia tidak membalas, tetapi justru dia mengeluarkan kata pengampunan. Betapa perlunya kita meneladani Yesus. Ketika kita diperlakukan oleh orang dunia tidak adil, kita diperlakukan oleh orang di sekitar kita tidak adil, kita diperlakukan oleh orang-orang terdekat kita sekalipun tidak adil, mari kita meneladani jejak Yesus. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru ia memberikan kata pengampunan. Sungguh luar biasa. 2-3 minggu yang lalu kita terus sudah mendengar khotbah gembala sidang kita di tempat ini. Betapa penting antara suami dan istri saling memaafkan, saling mengampuni dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan hanya antar keluarga, antar teman andai taulan kita. Tidak mudah kita mempraktekkan. Tetapi itulah panggilan Tuhan kepada kita dalam penderitaan, supaya kita meneladani jejak Yesus, belajar mengampuni. Apakah sampai hari ini masih ada orang yang menyakiti kita, merugikan kita, merugikan pekerjaan kita, merugikan karir kita, merugikan rumah tangga kita? Apakah kita juga mengampuni mereka? Jika kita tidak mengampuni mereka, berarti kita belum mengikuti jejak Yesus. Namun ketika kita mengampuni mereka, berarti kita mengikuti teladan jejak Yesus. Ketika kita mampu mengampuni mereka, kita mengampuni mereka, kita meneladani Yesus, itulah ketika kita mampu meneladani Yesus, itulah yang disebut kasih karunia. Kasih karunia dalam penderitaan. Lalu kita melihat lagi jemaat Tuhan sekalian, yang ketiga, penghiburan yang ketiga. Apa saja penghiburan kita orang percaya dalam menghadapi penderitaan? Yang ketiga adalah penderitaan tidak dialami sendirian. Saya baca ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita, di dalam tubuhnya ia di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Bagian yang ketiga ini, ayat yang sudah saya baca ada 2 kali menyebutkan ia sendiri telah memikul dosa kita. Setelah itu ada lagi kata supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Ada 2 kata kita. Di sini Petrus ingin menghibur orang-orang percaya pada waktu itu. Bukan hanya si A yang bekerja kepada majikannya yang mengalami penderitaan. Bukan hanya si B yang mengalami penderitaan, diperlakukan majikannya tidak adil. Bukan hanya si C, si D, tetapi semua orang percaya, hampir semuanya pada waktu itu hidup mereka tertekan. Tuan mereka, majikan mereka begitu kejam, begitu bengis. Rasul Petrus ingin menghibur orang-orang percaya pada waktu itu. Bukan hanya
keluargamu bukan hanya kamu yang menderita, keluarga si B, si C, si D juga menderita, diperlakukan oleh majikannya. Tetaplah kuat, tetaplah bertahan. Lalu berikutnya kita melihat lebih lagi penekannya dalam ayat ini, yaitu ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ketika kita mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, yang adalah panggilan Tuhan buat kita, maka Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Ia sendiri akan menanggung lebih dahulu penderitaan kita. Penderitaan apa yang terbesar dialami oleh manusia, yaitu penderitaan hukuman Allah. Penderitaan hukuman Allah karena tidak percaya Yesus. Tetapi karena Yesus mengasihi manusia, ia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung penderitaan kita. Untuk menanggung penderitaan kita. Dan kita tidak akan pernah menemukan jalan keselamatan dengan cara kita sendiri. Dengan pengajaran manusia di dunia ini, kita tidak bisa menemukan keselamatan, yaitu hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam menghadapi penderitaan yang seharusnya kita mendapatkan hukuman Tuhan, Tuhan sedang menanggungnya. Tuhan tidak membiarkan manusia di dunia ini untuk mencari keselamatan dengan caranya sendiri, dengan cara pengajaran dunia ini, tetapi dia sendiri menanggung di atas kayu salib. Kita juga melihat dalam bagian ini, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam kita melewati, menjalani panggilan hidup kita setelah kita menjadi imamat rajani Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tuhan senantiasa berserta dengan kita, memampukan kita dalam setiap kesulitan hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Ia tidak membiarkan kita tergeletak. Lalu kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan oleh bilu-bilurnya kamu telah disembuh. Oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh di sini bukan berarti kita sudah sembuh dari sakit kita, sakit kanker, sakit tumor, sakit diabetes dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud sudah sembuh dari bilu-bilurnya. Tetapi kita sudah sembuh dari penderitaan kita, yaitu kita sudah sembuh dari kematian rohani. Ini yang dimaksud. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Disinilah kita melihat dalam pengajaran Petrus ini, yaitu adanya antara Tuhan dan jemaatnya, yaitu adanya pemulihan atau praktek pastoral. Ketika umat Tuhan tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan memulihkan dia. Tuhan mengangkat dia kembali untuk memperoleh pengampunan, keselamatan. Tuhan meminta semua umat manusia yang rindu untuk diselamatkan, rindu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan dia dari sakit rohani, dari kematian rohani, dan dihidupkan oleh karena kebenaran, karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang terakhir dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Yang tadi kita sudah mempelajarinya, panggilan Tuhan. Dia memanggil kita untuk meninggalkan dosa, untuk kita mati di dalam dosa dan kita dibangkitkan di dalam kebenaran. Inilah panggilan Tuhan kepada kita setelah kita meninggalkan dosa, kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, ada begitu banyak penderitaan yang harus kita alami. Ada begitu banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang pengikut Kristus, di mana sebelumnya mereka punya iman yang berbeda, tetapi setelah mereka berjumpa dengan Kristus, apa yang mereka alami? Mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Mereka mengalami berbagai macam penolakan. Ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh
suaminya atau istrinya, ditolak oleh anak-anaknya, ditolak oleh andai tolannya. Coba kalau kita melihat beberapa kesaksian orang yang tinggalkan iman lamanya dan mengikut Yesus, apa yang mereka alami? Banyak sekali penderitaan yang harus mereka alami karena kebenaran, karena mempertahankan iman mereka untuk percaya kepada Yesus. 1 bulan yang lalu saya mengikuti salah satu live streaming, yaitu pesan pembinaan iman atau pastoral kepada salah seorang ibu yang belum lama ini mengikut Tuhan Yesus. Dari keturunan yang antikristus, dia mengikut Yesus. Anaknya diambil alih oleh orang tuanya, suaminya juga meninggalkan dia, dan sampai saat ini secara batin dia sangat menderita, diperlakukan oleh pihak keluarga dan handai taulan. Tetapi jemaat Tuhan sekalian, beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta yang melayani seorang ibu ini untuk mendapatkan pelayanan konseling, pelayanan pastoral untuk menguatkan imannya. Apa dikatakan dalam ayat yang ke-25? Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ini maksudnya adalah status orang yang belum percaya dulu, dia sebagai domba yang tersesat. Setelah ia percaya Tuhan, maka statusnya menjadi domba, dan dia diawasi, dibimbing, diperhatikan oleh gembalanya, yaitu gembala agung Tuhan, kita Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, dalam perjalanan iman kita, Tuhan tetap menjadi gembala agung kita. Selama kita setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan pesan, mendapatkan bimbingan gembala agung kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan para hamba-hambanya, dan bahkan Tuhan juga mempercayakan kepada sesama kita orang percaya untuk saling melayani, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dalam berbagai kesulitan. Kita saling menopang, kita saling membangun, kita saling menguatkan. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, ketika kita menderita tidak sendirian. Ada banyak orang lain yang Tuhan juga izinkan menderita. Ada banyak orang lain juga yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita, untuk menopang kita. Kita menderita tidak sendirian. Lebih dari sesama kita yang menopang kita, lebih dari sesama kita juga yang mengalami penderitaan. Yesus lebih dahulu mengalami penderitaan. Yesus selalu senantiasa bersama dengan kita dalam kita menghadapi berbagai penderitaan hidup ini. Kiranya jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini biarlah boleh menjadi panduan kita, biarlah sebagai acuan untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap diberikan oleh Tuhan hikmat, kemampuan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini, berbagai permasalahan hidup ini. Sebagai penutup kita pada pagi hari ini, jangan lari dari kesulitan atau masalah atau penderitaan hidup. Hadapilah dengan penyerahan kepada Tuhan. Hadapilah dengan penyerahan penuh, total kepada Tuhan. Ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi penderitaan. Karena penderitaan orang percaya adalah kasih karunia yang merupakan panggilan orang percaya di dalam menghadapi penderitaan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapinya. Dia telah lebih dahulu mati di kayu salib untuk menanggung penderitaan kita. Kiranya jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya, baik, terima kasih, kita sudah boleh beribadah bersama-sama dan bersyukur saudara kita boleh kita laksanakan. Sekali lagi kami mau menyampaikan beberapa warta penting saja. Yang pertama, Bapak Ibu nanti semua akses dari warta gereja, ya tolong Bapak Ibu untuk masuk, ya yang punya WhatsApp ya, masuk di grup warta gereja, karena di situ sudah akan
posting semua hal-hal berkaitan dengan pelayanan di gereja. Ini adalah grup umum. Kemudian kami sampaikan bahwa di grup itu akan menolong Bapak Ibu, tidak akan direpotkan lagi dengan postingan-postingan ya yang tidak berkepentingan, hanya dikuasai oleh admin sekretariat gereja. Jadi Bapak Ibu yang belum memasuki anggota, silakan disampaikan kepada Pak Simon untuk dimasuk supaya nanti semua berita boleh terakses. Dan juga bisa di Facebook gereja Jemaat GKI Bethel Sintang. Yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami ucapkan terima kasih kesediaan kita beribadah, juga untuk yang mengambil bagian pelayanan persembahan-persembahan. Kita memasuki dengan adaptasi kebiasaan baru. Saya sudah hilangkan istilah new normal. Jadi kita juga beradaptasi baru di gereja. Tuhan kasihkan hikmat bagi kami supaya jemaat diajar memberi dengan sukacita, memberi tanpa terpaksa, memberi dengan hati yang tulus. Jadi saudara dapat memberi persembahan baik masuk gereja maupun keluar ya gereja setelah ibadah ya, karena ini bagian dari rangkaian ibadah kita nanti. Terakhir saudara, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada saudara kita yang baru pertama kali beribadah, 2 orang saudara kita tadi. Saya tidak lagi untuk memperkenalkan berdiri tentunya. Saya lihat doanya masih gadis atau artinya belum menikah. Ya silakan juga rekan ke saudara kita Desi, saudara kita Maria, nanti selain beribadah umum pada jam 6 di gereja ini, jam 9, jam 7 silakan dipilih. Ya kalau memang belum punya gereja tetap di Sintang, juga bisa ikuti ibadah pemuda pada hari Kamis ya, karena pemuda adalah khusus bagi saudara sudah kuliah dan bekerja. Ya untuk SMP dan SMA itu masuk dalam kelas tunas remaja dan remaja. Jadi saya berharap bahwa saudara kita ya yang sudah baru pertama kali tadi ya boleh menjadi bagian dari gereja kita tempat ini. Baik, itu demikian informasi bagi kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali untuk memuji Tuhan dari nyanyian kita iring mahatun saja ada damai sepenuh. Kita nyanyikan ayat 1 dengan kor, ayat 2 dengan kor. Hanya 2 ayat saja kita nyanyikan. Saya akan tutup dengan doa bagi kita semua. Tiada lain
kepada Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu kami ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.